Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar hari ini. Kami dapat memuji, memuliakan Tuhan, dan kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Dikau menolong kami untuk dapat mengertinya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Roma. Dari kitab Roma pasal yang ke-10. Kita hanya akan membaca ayat yang ke-13 sampai dengan ke-15. Kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengarkan tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Umat yang dikasihi oleh Kristus, menjalankan misi Allah atau menjadi duta Kristus merupakan sesuatu penghormatan dari Allah yang mulia kepada manusia yang fana yang dipilihnya menjadi pemberita-pemberitaan kasih karunia Allah. Berarti dikatakan dengan tegas dalam Alkitab pada ayat 15 ini, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Mengapa mereka yang membawa kabar baik merupakan sesuatu atau orang-orang yang sungguhnya mendapatkan kehormatan yang besar, orang-orang sesungguhnya dinanti-nantikan harusnya, dan orang-orang yang sesungguhnya memiliki tugas-tugas mulia itu ataupun memiliki berita-berita besar yang boleh memberikan kontribusi besar kepada orang yang mendengarkannya. Karena Alkitab katakan dengan tegas bahwa barang siapa yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Kita tahu bahwa manusia yang dicipta oleh Allah meninggalkan Allah, dan manusia yang meninggalkan Allah itu memerlukan berita tentang Allah. Sehingga dengan demikian manusia yang meninggalkan Allah itu kembali kepada Allah dan kemudian di situ berseru kepada Allah. Dan pemberitaan ataupun membawa kabar baik atau berita tentang kasih Allah ini bukan hanya di dalam peristiwa perjanjian baru. Sebenarnya juga dalam kehidupan umat Israel juga ketika mereka berada dalam pembuangan juga berita atau kebutuhan untuk adanya pemberita-pemberita yang memberitakan kabar baik menjadi sebuah kebutuhan yang besar. Demikian juga pada hari ini kita sebenarnya atau diminta oleh Tuhan untuk menjalankan misi Allah. Yaitu adalah sebuah rencana Allah yang sudah digenapi oleh Kristus Yesus, yaitu penebusan dosa atas manusia yang membawa manusia kepada pengharapan dan kemudian masuk dalam kehidupan kekal. Sehingga manusia yang percaya itu hidup mengandalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Maka dengan demikian manusia yang percaya tersebut dapat menikmati hidup di dalam anugerah Tuhan. Tetapi mengapa kita seringkali juga mengalami patah semangat atau kita mungkin juga ragu-ragu? Apakah betul bahwa berita Injil itu merupakan berita yang dibutuhkan oleh semua orang? Kemudian juga apa betul bahwa tugas mulia untuk membawa kabar Injil itu, misi Allah itu merupakan sebuah kabar yang indah yang dinantikan oleh banyak orang atau oleh semua orang? Kalau kita membaca Alkitab dengan tegas memang di situ diperintahkan oleh Tuhan. Tapi pada realitanya kita menjumpai bahwa ketika kita berbicara tentang berita mulia, itu berita Injil, kabar baik, maka ada banyak orang yang tidak mau menerimanya. Mengapa mereka tidak mau menerimanya? Ada banyak hal. Yang pertama, biasanya mereka memang tidak mengerti ketika mereka mendengar berita Injil itu sendiri. Yang kedua, mereka mungkin juga berpikir bahwa Injil atau berita Injil ada alternatif. Mengapa kami harus memilih salah satu daripada keyakinan itu? Mengapa kami harus memilih bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya? Bukankah ada banyak kabar yang lain? Biasanya di situ kita menemukan hal-hal demikian. Sulit untuk bisa melepaskan kompromi. Karena sekali lagi
Allah yang cemburu itu menginginkan supaya kita mentaati Tuhan. Kemudian manusia bertanya, mengapa saya harus mentaati salah satu berita yang saya mendengarkan? Bukankah banyak semua berita juga berasal dari Tuhan? Jadi kita akan menemukan banyak penolakan dari mereka yang menyanjung mengenai konformitas atau sikap kompromi tersebut. Dan kemudian juga kita menjumpai juga ada banyak orang yang mengatakan bahwa mereka punya kebenaran sendiri, bahwa saya punya keyakinan sendiri dan saya bisa melakukan yang baik, hidup saya benar, hidup saya baik. Maka untuk apa saya mendapatkan berita tentang kabar sukacita tentang salib Kristus? Untuk apa saya mendapatkan berita tentang penebusan dosa? Bukankah hidup saya baik? Bukankah saya membangun kebenaran sendiri? Bukankah saya juga melakukan yang baik? Dan apa yang saya lakukan baik ini akan menyelamatkan saya. Nah, ada demikian yang kita dengar ketika menjelaskan mengenai kabar tentang Yesus itu. Dan kemudian juga ada kabar-kabar yang ada juga penolakan-penolakan yang berasal dari sebuah pemahaman yang salah. Bukankah itu terjadi ketika orang-orang Yahudi menghadapi ataupun menerima kehadiran Yesus? Bahwa orang-orang Yahudi tidak menerima Yesus adalah Allah yang menjadi manusia itu. Allah yang menjadi juru selamat mereka. Bahkan sampai kematiannya pun yang sudah dinubuatkan dan bukti-bukti yang dinyatakan ketika Kristus mati dan kemudian kebangkitannya, mereka justru mengabarkan kabar bohong. Jadi pemahaman yang salah terhadap kebenaran itu membuat orang menolaknya. Dengan demikian jelas, kalau kita melihat alasan-alasan orang menolak berita Injil, maka kita tahu betapa pentingnya kebutuhan pemberitaan Injil itu untuk disampaikan. Tetapi secara bersamaan juga ketika kita melihat alasan-alasan orang menolak berita Injil tersebut, kita juga tahu bahwa pemberita Injil itu haruslah orang yang diutus Allah. Tetapi bukan hanya haruslah orang yang diutus Allah memang, tetapi pemberita Injil itu mengerti tentang berita firman Allah itu, berita Injil itu. Dan kalau memang dia diutus Allah, harusnya dia mengerti. Tapi pertanyaannya adalah bagi kita semua, ketika kita sungguh-sungguh menerima diri sebagai orang yang percaya dan terdorong untuk menyaksikan Kristus, pertanyaannya kemudian adalah apakah kita memahami dasar-dasar kebenaran ini? Apakah kita menguasai pengakuan-pengakuan iman ini? Apakah kita dapat memberitakan Injil secara benar kepada orang lain? Kalau kita tidak bisa memberitakan Injil secara benar kepada orang lain, bagaimana orang bisa mengertinya? Bagaimana orang bisa berseru kepada Tuhan? Bagaimana orang bisa diselamatkan? Itu pertanyaannya. Nah, kita katakan dengan tegas. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Jadi berita Injil yang disampaikan itu dipakai oleh Roh Kudus, meyakinkan iman orang yang mendengarnya, dan mendengarnya kemudian percaya, dan mereka percaya kemudian menerima Injil itu. Itu artinya demikian. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Mesti ada yang memberitakannya. Dikatakan, bagaimana mereka percaya? Bagaimana Roh Kudus menolong mereka untuk bisa percaya terhadap berita firman Tuhan, berita Injil, pengorbanan Kristus di kayu salib yang menebus dosa manusia. Kalau tidak ada yang memberitakannya. Mesti ada yang memberitakannya. Sehingga orang yang diutus Allah itu memberitakan kebenaran Allah. Roh Kudus bekerja, meyakinkan kepada orang yang mendengarnya, dan kemudian orang yang mendengar dia percaya dan merespon, menerima berita Injil itu, dan berseru kepada Tuhan. Jika mereka tidak mendengar tentang dia, bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakan? Jelas sekali. Ada kebutuhan penting. Jadi penolakan dari orang terhadap berita Injil mestinya bukan menyurutkan kita untuk bisa memberitakan Injil. Tetapi analisis dari penolakan-penolakan orang terhadap berita Injil harusnya menolong kita ketika kita mempersiapkan diri menjadi utusan-utusan Injil. Semakin mulia, semakin penting, semakin besar berita yang kita sampaikan, harusnya semakin persiapan kita semakin matang, persiapan kita semakin baik.
Berita Injil, berita keselamatan yang dikerjakan Yesus di kayu salib merupakan berita penting yang merubah hidup manusia. Berita penting yang menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Dan karena pentingnya berita itu, maka pemberitanya harus memahami dengan baik. Pemberitanya harus hidup di dalam berita yang dia sampaikan. Ada integritas. Jadi kalau orang dikatakan di sini percaya, dengan hati, dikatakan begini, ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mestinya ada kesesuaian, keyakinan hati, dan juga ataupun iman itu percaya itu dengan hidup kita. Jangan kita mengaku percaya, jangan kita mengatakan dengan hati kita percaya, tapi wujud dari pengakuan, dari keyakinan kita itu tidak ada. Yakobus juga mengatakan yang jelas, aku akan menunjukkan imanku dari perbuatanku. Itu begitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan dengan hati saya percaya, tapi tidak ada relasinya dengan hidup. Tidak bisa itu. Harus ada relasinya dengan hidup. Jadi demikian juga pemberita-pemberita ini. Mengapa berita-berita kita ditolak? Karena tidak kadang-kadang ataupun banyak pemberita ini tidak ada integritas. Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan perbuatan. Apa yang diyakinkan tidak berwujud dalam perbuatan. Apa yang dia percaya, dia yakinkan itu tidak berwujud dalam perbuatan. Harusnya apa yang dia buat itu juga berrelasi dengan keyakinan dia, apa yang dia beritakan. Pada waktu dia mengaku, dia memproklamasikan, itu memang didasarkan kepada keyakinan. Bukan sekadar proklamasi Injil, berita Injil, tapi tidak punya keyakinan. Tapi jangan hanya keyakinan dalam hati, tetapi tidak mewujud dalam hidup. Ya, seperti itu. Dan kemudian, itulah yang kemudian diminta, supaya kita juga sungguh-sungguh, Alkitab juga katakan, bagaimana seorang bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana orang bisa bergantung kepada Tuhan kalau tidak ada yang memberitakan? Jadi, jemaat yang dikasihi oleh Kristus, pemberitaan firman Tuhan itu penting. Tapi sekali lagi, saya harus katakan juga, untuk menjadi pemberita firman Tuhan, itu juga perlu persiapan yang matang. Baru-baru ini saya mempelajari, kebetulan akan mengajar tentang sejarah pemikiran ya Kristen gitu ya. Saya kaget sekali secara khusus tentang pendidikan Kristen. Waktu itu saya kaget sekali. Mengapa saya kaget? Karena biasanya kalau orang bicara tentang pendidikan, itu bicara tentang orang dewasa mendidik anak-anak. Atau kalau bicara tentang pendidikan keluarga, itu bicara tentang orang tua mendidik anak-anak. Tapi waktu saya mempelajari tentang pendidikan keluarga, bukan itu. Pendidikan keluarga itu adalah bukan hanya orang tua mendidik anaknya, mengajarkan anak, tapi orang tua juga belajar. Cobalah bayangkan bagaimana orang tua yang tidak pernah belajar firman Tuhan mendidik anaknya untuk mengenal Tuhan. Apa yang mau diajarkan? Maka itu saya pikir gereja tidak punya kurikulum kan mengajarkan tentang pendidikan kepada orang tua. Bagaimana orang tuanya juga punya kurikulum mengajarkan anak tentang orang tua. Jangankan punya kurikulum, mewujudkan itu hidupnya saja dalam pertumbuhan hidupnya tidak ada. Nah, harusnya kita juga bertumbuh seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, sekali lagi, di mana kita bisa memberitakan Injil, kebenaran Injil? Yang pertama ya di keluarga kita, maka berarti orang tuanya mesti belajar firman Tuhan, anak-anaknya mesti belajar firman Tuhan. Jadi mengenal Injil itu, yang pertama di sana, dan saling belajar di sana. Tapi kalau orang tuanya tidak pernah bertumbuh dalam pengetahuan firman Tuhan, apa yang mau diajarkan? Jadi orang tua mesti belajar, anak-anak mesti belajar. Dan dengan demikian, terjadilah yang namanya proses pendidikan Kristen itu. Jadi proses pendidikan Kristen akan berhenti ketika salah satu komponen dari keluarga itu tidak belajar. Jadi saya katakan, kalau orang tua mendidik anak tentang firman Tuhan, dia tidak pernah belajar firman Tuhan, sampai fase tertentu orang tuanya bingung, apalagi yang mau diajarkan kepada anak. Seperti itu. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, kita semua jemaat, kita mesti belajar terus firman Tuhan. Jadi yang pertama itu membawa berita Injil adalah di keluarga.
kemudian baru di tengah masyarakat, ya, baru dengan dunia yang lebih luas. Tapi dengan jelas Alkitab juga mengatakan bagaimana kita semua bisa percaya, keluarga kita bisa percaya kalau mereka tidak pernah mendengar Injil. Kita nggak pernah mengkhotbahkan kepada anak-anak kita, dan kita juga tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana itu mungkin terjadi? Tidak bisa orang kata Alkitab, tidak bisa orang bergantung kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Barang siapa yang berseru kepada Tuhan, dikatakan itu akan diselamatkan. Tidak bisa orang berseru kepada Tuhan kalau tidak ada yang memberitakan. Jadi jangan serahkan saja pendidikan anak kita itu ke gereja, ke masyarakat. Memang gereja bertanggung jawab untuk mendidiknya. Masyarakat juga bertanggung jawab untuk memberikan contoh moral. Jadi menjaga benteng moral. Kalau masyarakat tidak menjaga benteng moral, itu akan menjadi kehancuran lebih besar lagi. Mana ada kehidupan masyarakat yang lebih baik. Jadi, orang-orang Kristen yang bangun keluarga harus membangun kehidupan masyarakat yang bermoral. Bukan hanya untuk pribadi, mesti bersuara. Kalau masyarakat tidak benar, ya bersuara, jangan diam saja. Bangsa negara dia tidak benar, jangan diam saja. Sudah tahu bangsa dan negara salah, pemerintah salah, diam saja. Sudah tahu masyarakat salah, diam saja. Menyelamatkan diri sendiri. Nanti juga begitu di keluarga. Ya, bapak dengan anak menyelamatkan diri masing-masing. Jadi apa pendidikan itu? Kalau keluarga kita tidak bisa menjadi benteng moral, maka masyarakat tidak bisa menjadi benteng moral. Kalau masyarakat tidak bisa jadi benteng moral, maka bangsa dan negara juga tidak bisa menjadi benteng moral. Apa yang terjadi? Kerusakan. Nah, bagaimana orang bisa percaya? Bagaimana orang bisa bergantung Tuhan? Tidak ada yang memberitakan. Di Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus, sekali lagi, hari ini kita diingatkan, ini biasanya ayat ini menjadi ayat dasar untuk misi gereja. Yaitu untuk mengirim misionari, mengirim tenaga-tenaga untuk memberitakan Injil. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah betul kita yang memang diutus oleh Allah itu memahami itu? Saya mendengar banyak keluhan dari banyak orang-orang yang yang turun atau pelayanan misi. Mereka mengatakan tidak dipersiapkan dengan baik. Kalau tidak dipersiapkan dengan baik, efektivitas mereka dalam pelayanan kurang. Coba bayangkan kalau kita ini tidak belajar dengan baik mengenai Injil Kristus, efektivitas kita dalam memberitakannya pasti kurang juga. Nah, kalau pasti kurang juga atau beritanya pasti kurang jelas. Kalau beritanya kurang jelas, bagaimana orang meresponnya? Bukan berita tentang Yesus yang dikabarkan, tetapi berita tentang yang lain. Nah, dengan demikian bagaimana mereka bersandar kepada Tuhan? Bagaimana mereka menyebut nama Tuhan? Karena berita yang disampaikan tidak jelas. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, marilah kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi sebelum kita bersiap untuk memberitakan Injil, menyaksikan Injil, maka harusnya kita belajar dulu, bersiap dulu, mempersiapkan diri menjadi pengutus. Nah, itu kan Tuhan katakan, pergilah, ya, muridkanlah. Jadi jemaat-jemaat Tuhan kita semua itu harus menjadi murid. Kita tidak boleh menjadi pendengar. Ibadah gereja bukan hanya menjadi pendengar. Kebaktian bukan hanya kumpul-kumpul. Kebaktian bukan hanya sekadar bersenda gurau. Kebaktian bukan hanya perjumpaan-perjumpaan pribadi dengan pribadi. Kebaktian juga bukan perjumpaan-perjumpaan tentang halnya seperti perkumpulan-perkumpulan lain, perkumpulan poli, perkumpulan suku, budaya, dan segala macam. Bukan seperti itu. Kebaktian harusnya membawa semua orang itu kepada Tuhan. Ya. Karena kita sudah lihat juga dengan COVID 2 tahun ini, tidak ada perkumpulan. Tidak ada pertemuan-pertemuan. Ya. Tetapi orang yang mengerti tentang ibadah kepada Tuhan, yaitu perjumpaan dengan Tuhan, itu tidak akan menjadi persoalan. Tapi kalau orang yang beribadah hanya sekadar, maafkan saya juga, hanya karena senang bertemu dengan ini, bertemu dengan itu, ya memang akan menjadi persoalan besar. Padahal orang-orang selalu mengatakan pada masa berbahaya, kita mendapat perlindungan itu sudah mengucapkan syukur. Tapi ketika terjadi hal tersebut kita dilindungi, kita masih bersungut-sungut. Padahal dalam masa perang, kita mendapatkan benteng perlindungan, kita bersyukur. Demikian juga ketika masa COVID, kita mendapat perlindungan, kita bersyukur.
Seharusnya kita memahami itu. Tetapi ya tentunya kita masih mimpi dong. Kita bisa jalan-jalan, kita seperti ini, segala macam seperti itu. Ya boleh-boleh saja, tapi kita harus tahu bahwa kita mesti bersyukur dan kondisi-kondisi yang ada itu. Jadi demikian Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus. Dunia ini sampai saat ini bukan hanya pada zaman kerajaan Israel membutuhkan nabi-nabi, membutuhkan para pemberita kebenaran Allah, membutuhkan orang yang memberitakan tentang Injil Allah. Seperti juga kita bisa melihat bagaimana Paulus menerima Injil Allah karena ada yang memberitakan. Dan kemudian juga harus ada persiapan-persiapan yang sungguh dari orang-orang yang memberitakan Injil. Dikatakan, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Jadi kita harus tahu juga, apakah kita memang orang-orang yang diutus Allah. Kalau kita adalah orang-orang yang diutus Allah, harusnya adalah kita orang yang percaya. Kalau kita orang yang percaya, berarti kita orang yang dimuridkan. Orang percaya itu juga terintegrasi dengan hidupnya, dengan wujudnya. Apakah kita fokus kepada Tuhan? Apakah hidup kita diarahkan kepada Tuhan? Maka kalau kita menyadari itu, berarti kita diutus Allah untuk itu. Setelah dikasih oleh Kristus, marilah kita bersama-sama mengingatkan pentingnya hal ini. Dengan kondisi 2 tahun seperti ini, jangan pernah kita kehilangan gairah untuk itu. Berbagai cara kita bisa melakukan, dengan tulisan, dengan apapun kita bisa melakukan untuk memberitakan tentang kabar sukacita Allah, kasih Allah. Tapi jangan lupa juga kita harus mempunyai pemahaman yang baik. Karena itu biarlah kita saling bertumbuh. Saya juga begitu, Bapak Ibu. Saya mesti sebagai hamba Tuhan mesti belajar terus. Kalau saya tidak belajar, bagaimana kita bisa ada proses belajar mengajar? Ada proses saling mendalam firman Tuhan, tidak bisa. Kita mesti saling belajar, mesti juga bersama-sama bertumbuh. Tidak ada yang tidak bertumbuh. Kalau ada yang tidak bertumbuh, itu akan menghalangi yang lain. Dia tidak akan terlibat dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Karena itu, jemaat yang dikasih oleh Kristus, marilah kita bertumbuh bersama-sama. Makin mengenal Tuhan, dan kemudian kita terdorong memberitakan Injil kepada orang lain. Pada waktu kita bertumbuh, kita makin mengenal Tuhan, kita menyadari betapa pentingnya Tuhan. Kita menyadari betapa pentingnya anugerah Tuhan. Kita menyadari betapa pentingnya karya keselamatan Kristus. Merubah hidup kita. Terus-menerus merubah hidup kita. Nah itu sesuatu yang penting. Kalau kita tidak mengalami itu, kita hanya yakin-yakin tapi tidak mewujudkan itu, ya kita tidak akan bergairah hidup. Tidak akan bersangat. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita menjadi jemaat yang terus mengalami sukacita, senang, dan segala macam. Padahal dunia dengan tantangannya selalu kita hadapi. Harusnya kita menjadi orang-orang yang memberikan solusi. Yaitu menjadi orang yang diutus Allah. Menyiapkan diri menjadi orang yang diutus Allah. Untuk memberitakan kabar baik, hidup dalam kabar baik, membangun kehidupan keluarga, menguatkan moralitas masyarakat, menguatkan bangsa dan negara. Menguatkan juga kehidupan sesama manusia di dunia ini. Jadi jangan kecil-kecil, maafkan saya. Jangan suka punya kecil-kecil, urus diri sendiri, jangan urus orang lain. Urus diri sendiri susah, apalagi urus orang lain. Ini nggak benar. Ini pikiran-pikiran yang menurut saya itu nggak tahu diwariskan dari siapa itu. Kalau sudah tahu urus diri sendiri susah, ya juga bantu orang lain yang susah. Gitu. Jangan bilang urus diri susah, ngapain urus orang lain. Nah, itu nggak benar juga. Kalau sudah tahu urus diri susah, ya maka kerjasama dengan orang lain. Bukan berarti kita menjadi sempit, ya berarti habislah masyarakat kita, bangsa negara kita. Demikian juga gereja. Jadi begitu jemaat yang dikasih oleh Kristus, Tuhan, kita bersyukur kita boleh mendengar berita Injil, dan biarlah kita bergantung kepada Tuhan dengan situasi kondisi bagaimanapun juga. Tapi jangan lupa ada pekerjaan besar, ada sebuah tugas besar, bahwa kita dipilih Allah untuk menjadi pemberita-pemberita, menjadi saksi-saksi. Tetapi jangan lupa kita harus bertumbuh dalam Tuhan, punya pemahaman yang baik. Keyakinan kita makin kuat karena makin mengenal Tuhan. Tapi harusnya keyakinan yang makin kuat percaya kepada Tuhan itu mewujud dalam tindakan-tindakan nyata. Itulah integritas. Itulah kesaksian kita. Kesaksian kita bisa dengan kata-kata, tapi kesaksian kita juga bisa dengan hidup kita.
Jangan verbalisme, hanya berbicara tetapi tidak nyata dalam wujudnya. Tapi juga jangan menutup mulut, kita berbicara juga dan juga terintegrasi dengan hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita bersama dalam situasi-situasi yang saat ini kita hadapi. Kita berdoa supaya terus kita bisa melayani Tuhan, hidup dalam Tuhan, bertumbuh menjadi gereja yang memuliakan Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Dikau Tuhan, kami memuliakan Tuhan, kami bisa belajar firman Tuhan bersama, dan biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk hidup bertumbuh dalam Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan pilih, Tuhan panggil untuk menjadi saksi Tuhan. Biar Tuhan perlengkapilah kami terus dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan berkarya dalam hidup kami, supaya hidup kami memuliakan Tuhan, menjadi saksi Tuhan, dan perkataan kami juga kami sampaikan dengan secara benar, sehingga kata-kata tentang kesaksian atau berita kesaksian tentang Kristus kami sampaikan secara benar dan kemudian dipakai oleh Roh Kudus untuk membawa orang yang mendengarnya percaya kepada Kristus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, marilah bersama-sama orang percaya di seluruh muka bumi kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit keluar dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin.